Selamat sore, sobat mahasiswa. Pada hari ini kita akan belajar menyusun metodologi artikel SLR, ya, Systematic Literature Review, yang bisa publish di jurnal Scopus Q1. Alhamdulillah, saya sendiri sudah mempublikasikan artikel SLR di Journal of Innovation and Entrepreneurship Springer, ya, Q1. Teman-teman bisa mencarinya di Google, klik Triwuno Springer. Ini artikelnya open access, jadi bisa di-download gratis, ya. Artikel ini bisa menjadi rujukan teman-teman yang sedang menyusun SLR. Adapun bagian metodologi artikel SLR yang saya susun itu kurang lebih ada 5 paragraf, ya. Perbedaannya antara metodologi artikel Scopus dengan artikel nasional itu, umumnya kalau metodologi artikel yang publish di Scopus itu metodologinya panjang, paragrafnya banyak, penjelasannya banyak dan detail, ya. Kalau paragraf artikel nasional biasanya sangat sederhana, ya. Kembali ke paragraf metodologi artikel SLR, Systematic Literature Review. Pada paragraf pertama, teman-teman jelaskan secara singkat tujuan penelitian SLR ini, ya. Misalkan pada artikel SLR saya dengan topiknya teknologi informasi dan UKM, saya jelaskan bahwa tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki pengaruh TIK pada UKM di negara berkembang, ya. Kenapa tujuannya SLR ini pada negara berkembang? Nah, sebutkan referensinya menurut penelitian siapa. Ya, jadi kita menindaklanjuti penelitian ini berdasarkan saran penelitian terdahulu dari siapa. Terus poin yang kedua di paragraf 1, jelaskan secara singkat SLR, ya. Jadi Systematic Literature Review itu apa, ya, maksudnya? Kita jelaskan SLR itu apa dan sebutkan referensinya, ya. Jadi referensi SLR, penemunya SLR siapa misalkan. Poin yang ketiga, setelah kita menjelaskan SLR, kita jelaskan metode Prisma. Prisma ini sih apa maksudnya, ya? Prisma, misalkan kita jelaskan Prisma merupakan prosedur yang digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dalam memilih dan mengecualikan makalah terkait dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis. Prisma ini membantu peneliti dalam meningkatkan dokumentasi publikasi, ya. Tinjauan sistematis berdasarkan referensi Prisma dari siapa. Jadi sebutkan referensi penemu Prisma yang kita gunakan. Terakhir di paragraf 1, kita sebutkan database artikel, ya. Dalam mencari artikel yang akan kita gunakan untuk SLR, kita database-nya apa. Misalkan saya jelaskan bahwa tinjauan pustakanya menggunakan publikasi penelitian yang ada pada database Scopus, ya, dari tahun 10 tahun terakhir, ya, misalkan 2014 sampai 2023. Paragraf 1 selesai, kemudian kita lanjut ke paragraf 2. Paragraf 2 kita jelaskan proses pencarian artikelnya, ya. Contohnya, saya mencari artikel dengan topik SLR
teknologi informasi dan komunikasi pada UKM negara berkembang. Jadi, dalam mencari artikel tersebut, kita ceritakan ya, tadi saya menggunakan database Scopus ya. Jadi dari awal menggunakan Scopus saya ceritakan. Pada tanggal misalkan 26 Februari 2024 ya, saya menggunakan basis data Scopus mencari keyword ICT dan SME di Scopus menghasilkan berapa dokumen ya. Terus setelah saya pilih 10 tahun terakhir sisa berapa dokumen. Terus setelah saya pilih bisnis dan manajemen sisa berapa dokumen ya. Terus saya pilih artikel, pilih bahasa Inggris saja ya. eh, Sisa berapa dokumen ya. Itu kita jelaskan sampai akhirnya berapa artikel yang kita pilih ya. Dari 1081 tadi misalkan ya pencarian keyword ICT dan SME di Scopus sampai berapa artikel yang dipilih. Ini saya dari 1081 sampai difilter, dipilih sampai akhirnya hanya 25 artikel yang saya jadikan literatur review. Itu prosesnya dari awal sampai akhir kita ceritakan di paragraf 2. Di dalam penjelasan itu pada paragraf 2 juga kita jelaskan ya. eh, Misalkan topik saya teknologi informasi dan komunikasi pada UKM. Penelitian terkait teknologi informasi dan komunikasi adopsitik pada UKM ini pertama kali dikembangkan dilakukan oleh siapa ya. Jadi jelaskan ya, kami melakukan tinjauan literatur sistematis pada topik ini sejak artikel ini pertama kali dikembangkan oleh siapa, tahun berapa, penelitiannya membahas apa, ya kita jelaskan. Jadi kita tidak melupakan eh, pendahulunya ya, yang meneliti pada topik topik yang akan kita jadikan artikel SLR. Biasanya yang pendahulu-pendahulu meneliti topik itu kan bukan orang-orang biasa ya, biasanya profesor dari kampus-kampus ternama. Karena yang pelopor biasanya kan sebelum kita melakukan mereka sudah duluan, jadi kita sebut di sini ya. Lanjut ke paragraf ketiga pada metodologi ini kita jelaskan batasan kriteria yang digunakan ya dalam memilih artikel ya untuk menjamin eh, kualitas artikelnya. Misalkan kalau pada artikel saya jelaskan bahwa hanya artikel dengan minimal citasi 20 yang saya pilih ya. Jadi di atas di bawah 20 citasinya artikelnya saya keluarkan. Terus uh, tidak ada duplikasi artikel ya. Ini ada kasus juga penulisnya sama, judulnya sama, tapi jurnalnya berbeda. Itu kita pilih salah satu karena itu duplikasi ya. Jadi nggak boleh ada duplikasi. Terus kita bisa jelaskan juga bahwa penelitian yang kita ambil ini eh, hanya penelitian empiris. Penelitian yang empiris itu biasanya penelitian yang menguji hipotesis. Jadi kita tidak mereview artikel proceeding, tidak mereview buku ya. Semua yang direview adalah artikel empiris. Kita tidak mereview artikel hasil review juga. Jadi kalau di situ ada artikel
sistematis literatur review, ada artikel literatur review, ada artikel meta-analisis atau bibliometrik kita keluarkan. Hanya artikel empiris. Setelah paragraf 3 kita selesai, eh, kita lanjutkan kriteria inklusi ya, yang kita gunakan dalam memilih artikel. Di dalam diagram Prisma, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya cara menggambar diagram Prisma ya SLR. Itu ada kriteria apa saja yang kita gunakan untuk memilih artikel yang kita ambil untuk jadi data dasar SLR. Nah, contohnya kita hanya menggunakan kriteria bisnis dan manajemen ya. Nah, kita hanya menggunakan database Scopus saja. Pada setiap paragraf kalimat yang kita jelaskan, ini harus menggunakan data referensi Scopus ya. Jadi bukan sekedar nulis saja tanpa referensi, tapi paragraf kalimat yang kita kutip ada referensinya Scopus. Contohnya, saya menggunakan basis data Scopus saja karena Scopus ini mencakup semua sektor ya. Scopus lebih bagus dari data Web of Science misalkan. Ini menurut penelitian siapa? Terus kriteria inklusi yang lain misalkan kita memilih Inggris saja. Alasannya kenapa ya? Nah, jelaskan. Kita memilih artikel akses tertutup maupun terbuka. Bagaimana kriteria-kriteria yang teman-teman gunakan dari awal pencarian database sampai akhir ini dijelaskan ya di paragraf 4 lengkap dan ada referensinya ya. Gunakan referensinya. Kemudian paragraf terakhir, paragraf kelima bagian metodologi. Teman-teman ini berikan penjelasan langkah selanjutnya yang dilakukan ya. Setelah semua artikelnya oke, misalkan dari 1081 artikel tadi saya ya, kemudian artikel yang oke ada 25 nih. Sudah diperiksa judul artikelnya, sudah diperiksa abstraknya, sudah diperiksa full text artikelnya ya, sudah kita download semua. Itu langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Contohnya di sini saya jelaskan bahwa langkah selanjutnya ada dua prosedur ya. Prosedur pertama saya mendownload artikel dari database Scopus ke data Microsoft Excel ya. Dari Microsoft Excel tersebut ini digunakan untuk memfasilitasi studi literatur ya, deskriptif. Analisis yang digunakan data Excel itu saya gunakan untuk menganalisis eh, tren publikasi menurut tahunnya ya. Jadi 25 artikel itu dipublis tahun berapa saja ya. Terus negara-negara mana saja. Jadi untuk menampilkan data terkait negara-negara mana saja yang publish artikel itu tahun berapa aja saya menggunakan Excel. Terus setelah itu eh, analisisnya apa saja yang kita lakukan ya dijelaskan ya. Jadi kita menganalisis sektornya misalkan ya. Contoh 25 artikel ini saya analisis artikelnya pada UKM sektor apa saja ya. Jadi dibuat ke dalam Excel ya.
Teman-teman bisa dijelaskan dengan saya membuat diagram atau bisa juga tabel ya. Selain sektornya, teman-teman juga bisa dijelaskan tahap selanjutnya adalah eh, kita menyoroti faktor internal dan eksternal yang menyebabkan UKM menggunakan TX tersebut ya. Jadi kita analisis satu-satu artikelnya, kemudian dibuat ke tabel Excel internal faktornya per satu-satu artikel apa, faktor eksternalnya apa. Eh, Jangan lupa juga ya di dalam metodologi ini kita masukkan gambar diagram SLR Prismanya ya, Prismanya. Terus juga kalau dianalisis langkah yang kita lakukan di eh, tujuan penelitian ini kita memunculkan gambar bisa juga ya digambarkan di metodologi. Hmm, apakah harus ada analis anak gambar analisis yang kita lakukan di bagian metodologi? Tidak juga ya. Hasil analisis gambarnya ya bisa kita munculkan di eh, bagian nanti ya di hasil penelitian ya. Kalau di metodologi, teman-teman bisa cukup menjelaskan metodologi ya. Demikian ya paragraf yang harus teman susun dalam membuat metodologi artikel SLR sehingga bisa diterima di publish Scopus Q1. Minimal ada 5 paragraf metodologi ya, banyak banget ya. Ya, kalau banyak sesuai arahan insya Allah ini teman-teman bisa di accepted di Scopus ya. Kalau penjelasannya metodologinya sangat sedikit, apalagi cuma satu dua paragraf, ya agak susah ya. Karena umumnya artikel SLR yang publish di Scopus ini penjelasannya panjang banget. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.